Baik, sekarang kita masuk ke pokok bahasan berikutnya adalah tentang analisa multivariat. Ya. Nah, apa itu analisa multivariat? Dari namanya saja, variat dari variabel, multi itu banyak. Ya. Berarti ini adalah sebuah teknik analisa statistik yang kita pakai pada saat kita punya variabel yang kita teliti itu melibatkan 3 atau lebih variabel. Ya, nah ini kenapa kok kemudian muncul analisa multivariat? Karena memang kita sadar bahwa tidak semua fenomena yang kita teliti di sekitar kita ya itu hanya didasarkan pada hubungan 2 variabel saja. Ya. Apalagi ini kita bicara tentang penelitian di ilmu sosial, ilmu kita ya tentang kebanyakan berhubungan dengan manusia ya dengan sikap, persepsi, ya, kecenderungan perilaku. Nah, ini tentu banyak sekali gitu hal-hal yang bisa kita gali banyak faktor. Makanya kemudian penelitian multivariat ini berkembang. Nah, contoh saja misalnya kalau kita bilang kepuasan kerja karyawan itu kan nggak cuma ditentukan oleh besarnya gaji per bulan, tapi juga bisa oleh faktor lain, gitu ya. Misal hubungan dengan atasan, ya toh, lingkungan kerja, besarnya wewenang, otoritas dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa cuman kepuasan kerja dan gaji, nggak cuman itu saja. Ya, tapi ada yang lain-lain, bahkan mungkin tadi yang di awal saya udah bilang bisa nggak Bu saya masukkan 6 variabel ya bisa kalau memang kemudian masalahnya memang sekompleks itu ya bisa gitu ya. Nah, untuk klasifikasi analisa multivariat ya sama dengan yang uji perbedaan dan uji asosiatif. Maka untuk kita bisa menentukan saya pakai tools yang mana ya, Bu. Nah, itu juga kita harus lihat dulu, jawab dulu beberapa pertanyaan sebagai dasar kita mau pilih teknik statistik yang mana, ya. Nah, jadi kalau untuk multivariat ini biasanya kita golongkan menjadi dependence method atau interdependence method. Yang dependence method ini yang dekat sekali kaitannya dengan regresi tadi, dengan cause and effect. Ya, makanya di sini ada muncul multiple linear regression, regresi linear berganda. Nah, itu karena apa? Karena memang sebenarnya yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang regresi linear berganda, itu kan kayak contoh kita tadi skripsi kakak kelas itu kan ada X1, X2, X3, X4 kan, sama Y-nya sendiri kan. Ya, nah, ini kan berarti sudah 5 variabel sudah. Gitu. Ya. Jadi makanya ini sudah bisa disebut sebagai analisa masuk golongan kelompok multivariat sebenarnya. Ya. Nah, ini yang dependence. Nah, dependence ini bisa Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ini benar-benar ini analisa yang lebih kompleks, teman-teman, ya. Dan kita nggak pelajari itu karena ya nggak banyak sih mahasiswa yang untuk level S1 sebenarnya sampai ke arah yang sini ya. Lalu yang kedua adalah patokannya yang interdependence method. Nah, interdependence method ini artinya kita saling variabel itu saling terkait gitu. Jadi misalnya kayak ini misalnya X1, X2 ya ini bisa saling terkait. Nanti X1 ini bisa dengan X3 terkait, nanti X2 dengan X4 terkait. Jadi interdependence, jadi saling terkait. Makanya kemudian disendirikan, cara menganalisanya disendirikan. Nah, ini beberapa teknik yang terkenal ya. Nanti kita akan pelajari yang banyak dipakai itu yang faktor analysis, sama cluster analysis, sama multidimensional scale. Nah, ini yang kita akan pelajari ya. Ini contoh, materi ini nggak banyak ya. Jadi contoh yang faktor ya. Nah, ini tujuannya apa faktor analisis ini? Tujuannya, jadi teknik ini dipakai ketika kita punya banyak sekali kemungkinan ya. Pada saat kita mau meneliti sesuatu, kita tahu bahwa banyak kemungkinan yang bisa menjadi penyebab dari sesuatu tersebut. Ya, nah contoh misalnya, saya tanya kepada teman-teman ya. Ini sekarang coba jawab, silakan tulis di kolom chat ya. Silakan ini Axel baru baru tanya ada tes gitu. Kamu kemana aja dari tadi ya? Nah, silakan nanti nulis di kolom chat saya tanya kira-kira ya apa yang menjadi pertimbangan kamu ketika kamu membeli laptop? Silakan tulis, siapapun bisa tulis. Tulis di kolom chat ya.
spesifikasi, gak janjian ya, podo ya, Ricardo James. Kecepatan, memori, harga, memori, oke. Kegunaan, harga, spesifikasi, berat, waduh sampai berat ya. Modelnya, mereknya, oke. Harga, kamera Bu. Oh, kalau laptop tuh kamera ya, bener ya. Oke, mungkin kamu biasa buat video ya. Lalu ukuran layar, betul. Penting, maksudnya apa ini penting? Apa maksudnya Mike? Ya, faktor apa yang menyebabkan kamu pertimbangkan waktu beli laptop kok penting iki maksudnya? Ya, Michael gak nyambung iki Michael iki. Ayo. Warnanya, promo, ya RAM-nya, prosesor, wah ini sesuai kegunaan, model, oke ya. Jadi kalau kita tulis ini banyak ya teman-teman ya. Tadi mulai dari model, ya spek, terus apa lagi nih? Memori ya. Terus warna tadi ya, berat, merek, siapa lagi? Utility-nya, ya terus layar macam-macam iki mau ya apa mana iki RAM tadi ya ada sih yang sudah ngomongin RAM tadi itu termasuk memori mungkin ya RAM itu sama nggak dengan memori saya nggak tahu kamera ini muncul ya kamera ya harga tadi sudah ya sudah saya tulis di situ ya belum oh ya ini harga sudah harga ya sudah ya model sudah ya kegunaan prosesor oke ya sini tulis prosesor ya. Nah, kalau kita teman-teman ya untuk partisipasinya ya. Nah, kalau kemudian kita ukur ya toh, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kayak kesebelasan ya 11. Nah, pertanyaannya gini, lah 11 ini kalau kita tuh uji pengaruh gitu ya Bu ya gitu loh. Terus kan itu kok nanti jadi jelimet gitu, jadi apa terlalu kerentil-kerentil gitu bilang ya. Besi terlalu ribet dan banyak sekali gitu ya. Nah, analisa faktor teman-teman itu membantu kita untuk ya. Jadi kita coba ini kira-kira bisa depan nggak sih? Ya, bisa direduksi nggak sih menjadi misalnya cuma 2 faktor aja misalnya gitu ya. Ya, ini satu faktornya adalah faktornya misalnya. Nah, satu arah etikanya misalnya gitu ya. Betul ya. Misalnya ini kan saya ya. Nah, jadi kita analisa faktor itu membantu kita untuk mereduksi tadi ya. Kita nggak usah punya dugaan di awal, wis pokoknya 11 ini kira-kira itu bisa dikelompokkan jadi berapa faktor sih. Gitu ya. Sehingga faktornya itu dengan kita cuman misalnya nih ya kita sudah olah ternyata faktor fungsi ini misalnya kayak ini ya, spek, memori ya. Kemudian apa utility ya, terus kemudian apa prosesor. Nah, ini ternyata faktor 1 2 1 enggak ya 2 3 7 sama 11 ini ternyata masuk ke faktor fungsi. Lalu yang estetika ini ya kayak satu model, warna, ya berat ini mungkin fungsi ya, masuk ke fungsi ya. Lalu layar itu misalnya kamera ya, 9, 8 terus. Nah, ini mungkin masuk ke faktor estetika, tapi di sini mungkin juga ada sini mungkin faktor ketiga yaitu faktor ekonomis. Nah, bicara tentang harga promo tadi ada yang jawab promo ya tadi ya. Harga promo. Nah, ini berarti ada 3 nih. Ya, 1 2 3 dikelompokkan. Nah, analisa faktor itu akan mengolah sedemikian rupa membantu kita mereduksi sekumpulan variabel yang jumlahnya sangat banyak menjadi beberapa faktor baru. Nah, jadi tadi yang namanya interdependen itu berarti dianggap ya faktor-faktor yang tergabung di dalam fungsi ini itu adalah faktor-faktor yang sebenarnya saling terkait gitu, terkait dekat dengan fungsi ini tadi. Kalau yang dekat-dekat berhubungan ya dikumpulkan gitu, yang korelasinya dekat dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi dengan faktor baru yang jumlahnya lebih sedikit diharapkan kita tuh bisa lebih mudah mengelola dan menginterpretasikan, lebih mudah menganalisa, gitu. Ya, itu analisa faktor. Nah, contoh ini ya saya berikan contoh
dari penelitian yang dilakukan sama kakak kelasmu, ya, sama dari skripsi, tapi kemudian sudah terbit di satu jurnal, ya. Nah, dia itu ingin meneliti tentang faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan, yang memotivasi wisatawan lansia itu melakukan perjalanan wisata ke Bali. Ya, ini memang sebelum pandemi ya. Ini kok 2007 atau teman-teman, ini 2019 ya mestinya ya, keliru ya. Wong ini jurnalnya 2019 ya publikasinya. Wong ini dia angkatan 2013 kok publikasinya 2007 ya. Jadi dia ingin mengetahui faktor-faktor apa sih yang menyebabkan banyak orang-orang usia lanjut itu traveling ke Bali gitu ya. Nah, jadi dia pakai kajian teorinya adalah teori motivasi berwisata. Nah, dari sini kemudian ya ini salah satu teori motivasi wisata itu yang paling terkenal adalah push and pull factor dari Crompton tahun 77. Ya. Nah, kemudian dari kajian literatur review, peneliti itu mempelajari bahwa banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi dan faktor-faktor ini saling berhubungan. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi ini ini sebelum hasil ini ya. Jadi ini dari kajian literatur yang ditemukan sama kakak kelasmu. Jadi dia membaca jurnalnya Ryan ini ya, jurnalnya Pitana ya, ini teorinya Ryan, jurnalnya Yun, jurnalnya Kim, jurnalnya Kasean ini sama Utama. Nah, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 jurnal yang bicara tentang motivasi berwisata dari orang-orang tua, lansia. Ya, nah ini kan banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini kalau dijumlahkan ini kan misalnya wah ini berapa total ini sama dengan kita tadi waktu faktor-faktor apa yang dipertimbangkan waktu beli laptop. Nah, ini sama ya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lansia itu memotivasi mereka untuk traveling. Ini banyak banget. Nah, dia akhirnya kira-kira ini bisa direduksi enggak ya faktor-faktor yang banyak ini. Nah, akhirnya dia pakai analisa faktor ya. Jadi dia menemukan mengidentifikasi sebelumnya ada 19 faktor pendorong ya. Nah, 19 faktor pendorong ini ya push factor ini direduksi menjadi ternyata setelah diolah dengan cluster dengan vector analysis secara statistik ya. Nah, ini tereduksi jadi 6 faktor. Ya, nah 6 faktor ini teman-teman F1, F2, F3 sampai F6 ini aslinya di dalam SPSS waktu hasil olahan statistik ini aslinya nggak ada namanya ya F1, F2, nama explore and increasing knowledge about local culture, lalu quality time, lalu relaxation and having fun, spending with family members. Nah, itu yang memberikan nama adalah penelitinya. Jadi dilihatnya dari mana, Bu? Dasarnya? Ya dilihatnya dari faktor-faktor yang ngumpul jadi satu ini. Kira-kira ini bisa diberi nama apa ya? Nah, kita lihat. Contohnya misalnya visiting historical and cultural places, lalu experiencing a Balinese culture, the desire to increase knowledge of new places, ya. Experiencing new or different Bali's lifestyle. Nah, ini kan berarti yang deket-deket sama, berarti dia ini kepingin belajar tentang local culture. Oh ya wes, ya ini ada teorinya juga ada. Salah satu teori yang memotivasi wisatawan pergi ke tempat wisata itu adalah untuk dia belajar local culture di sana. Oh ya wes, dikasih nama explore and increase knowledge about the local culture. Jadi faktor motivasinya itu yang memotivasi adalah dia pengen belajar budaya lokal. Nah, terus kemudian ini ada yang kedua ya, spending time with friends, to visit family origin, friends and relative, to visit a place recommended by friends, to nostalgia ini. Oh, berarti kaitannya dengan quality time, visiting nostalgic places. Ya, terus yang ini juga yang F3, having fun, entertain, rest and relaxation, enjoying a good weather. Nah, Bu, mungkin Anda bertanya, loh Bu, ini bisa masuk 3, yang ini bisa 5, yang ini juga ini cuma 2. Nah, itu gimana, Bu? Ya, ini bukan kita, ini statistik yang mengolahkan dari hasil kuesioner yang sudah kita susun gitu ya. Jadi kuesionernya nanyakan, jawabannya tinggal ya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah mereka mengunjungi Bali itu yang dipertimbangkan itu apa, yang mendorong itu apa gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul sebenarnya. 19 pertanyaan ini yang muncul di kuesioner gitu ya. Tinggal mereka nanti jawabnya agree atau disagree gitu aja.
Ya, nah lalu kemudian statistik dengan kita memilih teknik yang namanya analisa faktor ini, nah bisa membantu kita. Mereka bisa membaca data yang jawaban yang muncul, dikelompokkanlah. Nah ini, jadi bukan kita yang meneliti sebagai penelitinya. Oh ya wes yang F1 ini aku mau 5, yang F2 ini cuma maunya 4. Enggak, bukan kita yang memilih, tapi statistik hasil olahan SPSS. Ya, demikian teman-teman. Jadi itu yang analisa faktor. Ya. Nah, berikutnya adalah yang analisa klaster sekarang. Nah, dari namanya saja kita bisa tebak ya. Kalau analisa klaster atau analisa kelompok itu bertujuan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa berdasarkan kriteria tertentu yang punya kesamaan sifat. Ya, lalu individunya ini, respondennya ini dikelompokkan. Jadi kalau analisa faktor itu adalah perilakunya atau persepsinya atau apapun, kalau tadi motivasinya yang dikelompokkan. Yang dekat-dekat motivasinya yang mirip dikelompokkan jadi satu. Kalau tadi kita latihannya itu faktor-faktor untuk membeli komputer, ya berarti preferensi ya, faktor yang dipertimbangkan itu yang dikelompokkan. Tapi kalau analisa klaster yang dikelompokkan adalah respondennya, orangnya, partisipan penelitian kita. Dikelompokkan menjadi klaster-klaster, menjadi segmen-segmen. Nah, ini contohnya ya ini, analoginya seperti yang digambar ini, teman-teman ya. Jadi ini yang bunder-bunder ini adalah responden. Jadi bisa muncul nanti 4 klaster atau 4 segmen. Ya. Oh, segmen 1 nanti gambarannya yang demikian-demikian. Yang segmen 2 ini gitu ya. Nah, ini gambaran sederhananya. Ya. Jadi analisis ini banyak digunakan untuk melakukan segmentasi pasar. Apakah mau berdasarkan gaya hidup, berdasarkan kesamaan kebutuhan, ya, berdasarkan personality, ya macam-macam. Gitu, ya. Nah, ini saya kasih. Jadi ini ibaratnya gini. Jadi ini secara statistik ya sederhana. Ini responden kita ya. Ini ya responden kita. Misalnya kita punya 30 responden. Nah, ini langsung dikelompokkan oleh SPSS, oleh komputer dari jawaban responden. Ternyata responden nomor 14, 16, responden ke-10, 4, 19, dan 18, ini ngumpul jadi klaster pertama. Responden nomor 2, 13, 5, 11, 9, dan 20 ngumpul jadi klaster kedua. Begitu seterusnya. Ya, jumlahnya nggak mesti sama ya, kayak klaster 3 ini cuma berapa? Ini cuma 2. Nah, klaster 4 ini ada banyak, yang ini sedikit cuma klaster 3. Nggak masalah. Yang penting kita bisa memang ada perilaku yang berbeda antar klaster, ini harus berbeda ini karakteristiknya. Kalau nggak sama kan, kalau nggak berbeda kan, ya ngapain kita akui mereka sebagai segmen yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya, kasih contoh dari kakak kelasmu juga. Ini mereka melihat fenomena bahwa semakin banyak orang Indonesia itu yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berobat gitu ya. Nah, di dalam tourism teman-teman, ini kalau teman-teman yang nggak belajar tentang tourism ya, ada istilah medical tourism. Medical tourism itu adalah satu aktivitas melakukan pengecekan kesehatan atau perawatan kesehatan atau untuk well-being atau health itu kan bisa dua ya, secara psikis sama secara fisik. Nah, kalau secara fisik itu kita periksa kesehatan, perawatan, operasi dan sebagainya. Tapi kalau secara psikis tuh yang lebih ke well-being, kayak spa, kayak yoga, gitu-gitu ya, kayak aromaterapi. Nah, itu masuk dalam klasternya medical tourism gitu. Nah, si kakak kelasmu ini mereka melihat fenomena bahwa kok tambah semakin banyak ya orang Indonesia itu yang berwisata perawatan kesehatan tuh ke luar negeri gitu ya, bukan ke Indonesia. Nah, sambil berwisata. Jadi tentunya sambil menikmati, ini kan sambil relaksasi sambil bersantai gitu ya, pasca perawatan tentunya. Nah, lalu mereka tuh istilahnya itu kepo gitu ya, kepingin tahu apa sih yang memotivasi si turis ini, orang Indonesia ini. Lalu mereka tuh kira-kira bisa dikelompokkan profilnya seperti apa sih gitu. Apakah mereka itu kelompok responden atau kelompok konsumen yang sama, atau mereka tuh kelompok konsumen yang berbeda. Mereka tuh bisa kita lihat segmen yang berbeda enggak? Ya, nah ini kakak kelasmu itu meneliti dari hasil analisa klaster ya teman-teman. Ini kalau analisa faktor, analisa klaster multivariat itu terus terang step-stepnya banyak gitu. Jadi nggak bisa cuman saya jelaskan, ini nggak mungkin
nggak mungkin cukup gitu untuk satu teknik statistik ya. Jadi ini saya langsung pokoknya ini tujuannya ini. Nah, kamu tahu contohnya gitu. Jadi punya bayangan ya. Nah, ini contoh dari hasil analisa statistiknya dengan cluster analysis ya. Nah, ini muncul ada 3 cluster. Nah, 3 cluster ini, nah ini masing-masing adalah faktor yang memotivasi mereka untuk mereka itu berwisata medis ke luar negeri. Ya. Nah, tinggal kemudian dibedakan. Klaster pertama jumlahnya 85 orang. Klaster kedua 57, klaster ketiga 50. Nah, klaster pertama 85 ini di-highlight sama warna kuning ya. Nah, ini adalah mereka yang faktor yang jadi pertimbangan utama memilih wisata medis itu adalah karena untuk social and self fulfillment. Ya. Jadi mereka itu ingin dipandang ikut tren gitu sama teman-temannya, sama lingkungan sosialnya, dan mereka untuk ya self fulfillment ya, untuk kebanggaan gitulah. Gitu ya, supaya dianggap keren gitu loh. Ya, makanya kemudian kita sebut oh lah karena faktor ini yang dominan, yang lihatnya dominan dari mana, Bu? Melihatnya dari ini loh, dari korelasinya yang paling besar. Ini kan negatif 0,3, ini malah cuma 0,1 ya toh. Ini 0,5, ya, yang lain-lain ini kan lebih kecil. Berarti ini. Nah, berarti kan faktor ini yang mendrive. Oh ya sudah, kalau gitu klaster 1 ini karena mereka itu berwisata medisnya itu didorong oleh karena mereka ingin mengikuti tren ya, dipandang keren, kekinian untuk self fulfillment ya, kepuasan pribadi. Jadi bukan karena faktor utama untuk perawatan kesehatan sebenarnya. Makanya kemudian mahasiswa ini ya, kakak kelasmu dan saya akhirnya ya sudah kita namakan mereka adalah trendy medical tourist. Jadi ini kelompok turis medis yang trendy gitu, yang ikut tren gitu. Ya. Nah, itu kita namakan. Dan ini nama ini enggak ngawur ya teman-teman ya. Ini dari dasar statistiknya memang mengarahkan ke situ. Dan secara sekali lagi secara teori memang ada gitu loh, kajian-kajian sebelumnya, peneliti-peneliti sebelumnya yang mengatakan demikian, ya. Nah, lalu kemudian klaster 2, nah kita lihat klaster 2 ini berarti yang kita tengok adalah yang klaster 2 saja ya, 57. Nah, kita lihat mana yang paling besar. Oh, ada 2 faktor yang tadi juga ada 2 ya. Yang pertama adalah past negative experience, yang kedua adalah excellent medical facilities and service. Wah, ini berarti mungkin ya kalau dilihat dari hasil analisa sebelumnya ya, dari output statistik sebelumnya, ini adalah mereka-mereka yang berwisata medis itu karena mereka punya pengalaman negatif ya. Jadi pengalaman negatifnya biasanya karena layanannya nggak bagus, mungkin teknologinya diagnosanya nggak pas. Nah, lalu kemudian makanya yang jadi pertimbangan utama mereka itu adalah medical facilities dan layanan medisnya. Nah, ini kan berarti orang yang kita anggap orang yang penuh kehati-hatian dan konservatif ya. Jadi ini yang diutamakan tuh pokoknya rumah sakitnya, dokternya, kualitasnya harus bagus. Nah, makanya kita sebut sebagai klaster 2 ini kita namakan sebagai prudent medical tourist. Prudent itu penuh pertimbangan, kehati-hatian gitulah. Nah, sama yang klaster 3 juga begitu. Ya, klaster 3 kita lihat ini dia klaster yang ibaratnya cuman ini nggak dekat dengan semua ya toh, tapi lebih ke arah proximity and similarity gitu. Jadi ya karena milih dekatnya gitu-gitulah ya. Terus kemudian ada promosi misalnya kayak gitu-gitu. Nah, ini di faktor-faktor ini di dalamnya ada di situ. Makanya kita sebut sebagai opportunity medical tourist. Ya pokoknya aji mumpung ada diskon, mumpung dekat, pesawatnya murah, lagi promo satu paket sama hospitalnya, ya wes tak jalanin gitu. Aku berangkat. Nah, ini makanya kita sebut opportunistic medical tourist. Nah, ini cluster analysis, teman-teman. Dapat nilai-nilai angka-angka ini dari mana, Bu? Ini bukan dari penelitinya, tapi dari jawaban responden yang kemudian diolah oleh SPSS. Ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah analisa cluster, lalu multidimensional scaling ya. Nah, ini adalah teknik untuk menentukan posisi sebuah objek dalam ruang multidimensi berdasarkan kesamaan penilaian responden. Jadi ini biasanya aplikasinya waktu kita mengukur citra merek, mengukur persepsi brand kita dengan brand lainnya, gitu ya, membandingkan persepsi pelanggan dan bukan pelanggan. Atau misalnya kita mau mengembangkan produk baru, kemudian kita mau lihat
Ya, para pemain yang sudah masuk lebih dulu itu mereka bermain melayani di celah yang mana, terus yang masih kira-kira masih belum banyak dilayani blue ocean-nya itu di mana, yang red ocean-nya di mana, gitu ya. Nah, saya masuknya sebagai pemain baru, jangan masuk ke red ocean, pasti berdarah-darah nanti, tapi masuknya ke blue ocean-nya, gitu. Nah, ini pakai multidimensional scaling technique, ya di SPSS ada ini. Ya. Nah, ini saya ambil contoh saja ya, misalnya produsen pasta gigi pertama menjual jenis pasta gigi baru. Diharapkan bisa menembus pasar di tengah persaingan yang sudah ketat. Nah, tahap awal sebagai pemain baru, dia harus tahu dulu peta pemain-pemain sebelumnya, pemain lama itu gimana. Nah, ini ada diidentifikasi ada 10 merek ya. Nah, pengumpulan data kuesionernya itu meminta responden memberikan nilai pada atribut yang teridentifikasi dengan menggunakan skala semantik diferensial ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada 10 ya, 10 merek. Jadi ngukurnya begini. Kalau Crash, jadi responnya ditanya, Mas, pasta gigi merek Crash sama Pepsodent. Dah, gimana? Sangat tidak mirip atau sangat mirip dari 1 sampai 7 gitu ya. Ya udah ya, kalau dia misalnya sangat mirip ya dia jawab 7. Crash sama close up gitu gimana dan seterusnya. Ya. Nah, apa namanya? Lalu ini kira-kira tabulasinya seperti ini. Ya. Jadi Crash, nah ini apa namanya? Kalau Crash sama Crash ya 0 ya, enggak ada ya. Nah, Crash dengan Pepsodent, nah berarti ini 3. Ya, apa namanya? Crash dengan ini responden 1 ya. Sorry, nomor nomor pasta giginya ya. Crash dengan apa namanya? Close up misalnya dan seterusnya. Nah, itu hasil ini kemudian dimasukkan ke dalam skala multidimensi. Nah, hasilnya keluar seperti ini, teman-teman. Kamu bisa lihat di layar. Ya. Jadi, dua atribut dari atribut membersihkan gigi sama memutihkan gigi. Kan biasanya kalau pasta gigi ya cuma 2 itu ya. Ya, dari atribut benefitnya adalah yang ditawarkan kan dari itu memutihkan atau membersihkan gitu kan. Yang estetika atau yang untuk kesehatan, untuk health gitu. Nah, lalu muncullah ini. Ya, ini petanya. Ini statistik yang juga ngolah, bukan kita yang ngotak-ngatik ya. Jadi terbentuk koordinatnya ini masing-masing letaknya udah statistik yang menentukan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa responden itu mempersepsikan Colgate, nah ini Colgate ini ya, punya kemiripan dengan AIM dan Crest karena letaknya paling berdekatan dan berada pada kuadran yang sama. Artinya apa? Oh, Colgate, M sama Crest ini dianggap ini adalah pasta-pasta gigi yang punya persepsi kuat sebagai pasta gigi yang memutihkan. Dominan sekali persepsi ini. Image ini melekat itu dominan banget di Colgate, Aim sama Crest. Ya, tapi kalau soal urusan membersihkan gigi biasa sih. Ya. Nah, sebaliknya. Nah, kalau ini misalnya Aqua Fresh, wah ini dia sangat-sangat dominan banget image-nya, di-image-kan, dipersepsikan untuk memutihkan gigi. Tapi dia untuk membersihkan gigi dia sangat tidak dominan. Ya, dan sebaliknya. Jadi kemudian kita bisa tahu gitu ya. Kalau kamu sebagai pemain baru, kamu mau masuk ke pasar, nah, kamu harus melakukan uji ini, perceptual mapping ini, teman-teman. Ya, kamu tahu bahwa aku mau bermain di pasar mana ya, yang belum banyak orang yang masuk. Ya, atau kalau misalnya, oh kalau saya mau mengalahkan Dentagard, berarti saya harus apa nih yang saya ini? Nah, saya seperti itu. Nah, ini analisa-analisa yang apa ya? Mungkin mahasiswa itu nggak mau apa milih gampangnya, tapi sebenarnya ini kalau kamu mau usaha ya, bisnis ya, kamu mau bikin startup atau apa, kamu mau jualan apa atau kamu mau usaha apa, nah kamu mestinya bisa pakai perceptual mapping analysis ini. Nah, ini sangat membantu sekali. Ya, oke. Nah, itu materi kita hari ini ya.